si Bajri menghadiri acara kemungkaran, ada dangdut dan joget-joget. Ada ikhtilat di sana katanya. Wih. Kita ngejaga penguasa dan mendengar mentaati penguasa, doakan kebaikan, akidah, sikap akidah, bukan sikap politik. Dibilang penjilat penguasa, lo penjilat pantat pemberontak. Lo penjilat oposisi juga, mana kalah mampus lo. Jadi kalau bulan depan, minggu depan, tahun depan, diundang lagi ke situ, kita untuk menyampaikan dan melakukan, anak akan lakukan lagi, insya Allah. Bismillah. Kenapa anak lakukan lagi? Biar puas aja, biar dia sebel. Karena demi Allah, membuat sebel dan greget para ahli bid'ah adalah ibadah buat kami. Wallah. Jadi duri di kerongkongan ahli bid'ah itu kebanggaan buat kita. Itu honor buat kita. Kejadian kemarin itu. Yang toh bukan sesuatu yang disepakati bahwa ini hal yang sifatnya haram atau pelanggaran manhajkah atau usul. Keberadaan kami memenuhi undangan dari wulatul amr untuk menyampaikan nasihat. Oke? Di acara kemenangan mutarasyah. Apa? Capres. Dan di situ hadir menteri-menteri yang existing, yang memang masih wulatul amr, yang punya hak untuk didengar dan ditaati, didoakan kebaikan, dicintai, disampaikan nasihat sebisa mungkin, dan lain-lain. Ini para ahli bid'ah menemukan dari hal tersebut maf'an, celaan. Dibilang si Bajri menghadiri acara kemungkaran, ada dangdut dan joget-joget. Ada ikhtilat di sana katanya. Wih. Gue bilang, lu kenapa tiba-tiba bertakwa kepada Allah lu? Lu berontak nyela penguasa nih, mendingan gue hadir ke acara yang di situ terdapat kemungkaran demi maslahat besar yang kita tuju, yaitu menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, gambaran dakwah ini dengan baik kepada pemerintah. Atau apa yang mereka lakukan? Memang celah-celah pemerintah, menyerukan manusia untuk doakan keburukan kepada pemerintah, mendukung para demonstran, diam dari kebid'ahan dan kesyubhatan dan lain-lain, atau mengkafirkan negara Islam, bilang Indonesia bukan negara Islam. Dia mau bilang negara kafir itu. Mau bilang apa lagi? Kalau enggak negara Islam, negara apa? Ente mau bilang ada manzilah bainal manzilatain. Mu'tazilah lo kena. Ayo lo, tahu manzilah bainal manzilatain? Ini Mu'tazilah. Kalau orang katanya berlaku dosa besar, kata Khawarij kan kafir. Mu'tazilah nih, makhanif al-Khawarij, kata Ibnu Taimiyah. Khawarij banci. Khawarij setengah matang, bro. Oke, jarinya begini. Oke? Khawarij setengah matang. Kata Khawarij, Muslim berlaku dosa besar, kafir. Gitu kan? Ahlus Sunnah bilang, Muslim. Tapi terjadi padanya. Dosa turun keimanannya. Tapi apakah keluar dari keislaman? Enggak. Mu'tazilah mau nengahin. Muslim berlaku dosa besar, kafir gak? Oh enggak. Dia Muslim gak? Enggak juga. Loh, terus apa? Manzilah bainal manzilah. Satu posisi di antara dua posisi. Itu usulnya Mu'tazilah di antaranya. Manzilah bainal manzilah. Sekarang lo gak mau bilang di negeri Islam. Lo mau bilang negeri apa? Negeri apa? Negeri apa? Enggak juga. Negeri abu-abu katanya. Itu dia Khawarij. Khawarij banci. Mu'tazilah. Itu yang kita lakukan adalah sesuatu yang ada pertimbangannya, ada wajah maslahatnya dan lain-lain. Demi maslahat yang jauh lebih, kami dihadapkan kepada dua pilihan. Ada madarat, kami menghadiri acara terjadi maksiat dan terjadi kemungkaran di situ. Madarat gak? Madarat. Tapi ada madarat yang lebih besar. Yang datang bukan kami. Tapi orang yang seperti biasa akan ngomporin pemerintah untuk membenci dakwah salaf seperti biasa. Gue pilih yang mana? Pilihan yang ada di depan gue. Kita tolak nih undangan. Akhirnya yang datang siapa? Yakin orang yang akan memberikan informasi kepada pemerintah dengan baik bahwa dakwah ini dakwah yang baik dan kooperatif buat negara.
Yakin? Yang kayak gitu yang bakalan datang? Mana madarat yang lebih besar? Hah? Nah, bermainlah di sini para kaum yang terjauhkan dari sunnah. Sebagian kaum memang pada dasarnya BSH, barisan sakit hati. Yang udah banting manhaj, ikutan pemilu, kampanye, sampai menunggangi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul SAW buat pemilu. Taunya jagoan ya kalah juga, mampus lo. Mamam. Sakit hati gak? Lihat gue di situ bareng yang menang, pedas gak? Pedas bener. Atau barisan yang emang pada dasarnya masih ada sisa khawarij pada dirinya. Cuma emang menjual nama salafi juga. Nggak ikut pemilu. Sama nggak ikut pemilu juga. Cuma emang benci kepada pemerintah luar biasa. Ketika kita mengingkari para pemberontak dan perusuh. Lihat ente membela pemerintah. Pemerintah kita ini semua kazab ya lihat. Menyerukan manusia untuk doakan keburukan kepada pemerintah. Tuh ada emang virus khawarij bersisa di situ. Lucunya kata dia gue yang khawarij. Tuh entah kelompok itu. Entah kelompok yang emang khawarij fix. Dari ormas-ormas yang anak-anaknya ikhwanul muslimin dan lain-lain. Lo yang gak terima tuh itu hakikatnya. Jadi kalau bulan depan, minggu depan, tahun depan diundang lagi ke situ. Kita untuk menyampaikan dan melakukan, anak akan lakukan lagi insya Allah. Bismillah. Kenapa anak lakukan lagi? Biar puas aja, biar dia sebel. Karena demi Allah membuat sebel dan greget para ahli bid'ah adalah ibadah buat kami. Wallah. Jadi duri di kerongkongan ahli bid'ah itu kebanggaan buat kita. Itu honor buat kita. Mereka menggunjing, mencacing, memaki, tafadhal jazakumullah khairan, kebenaran. Dosa gue banyak bener, bantuin gue deh, kerokin. Kok bisa kita menyalahkan sesuatu pada kita, padahal yang jauh lebih buruk ada pada mereka. Dituduhkan kita, ikutan pesta demokrasi. Lah, lu kampanye pemilu, Bahlul. Ini gue udah kelar pemilu. Udah kelar pemilu, ya gak? Jangankan menang lewat suara, mau menang kudeta berdarah lagi. Kita ngedukung Ahlus Sunnah mah. Mau menangnya kudeta, jangankan perebutan suara atau perebutan suara curang. Katakan. Wallahu alam. Iya gak? Tapi jangankan mau kudeta berdarah lagi. Kalau udah menang. Nggak ada urusan, kan kita udah bilang. Kita ini kaum yang lebih loyal kepada para penguasa daripada tim sesnya. Tim sesnya ini ngedukung dia, maslahat. Kita senantiasa ngedukung penguasa, akidah. Kita Ahlus Sunnah. Tim ses ngejaga dan solid kepada penguasa. Kenapa? Maslahat politis. Kita ngejaga penguasa dan mendengar mentaati penguasa, doakan kebaikan, akidah, sikap akidah, bukan sikap politik. Dibilang penjilat penguasa, lo penjilat pantat pemberontak. Lo penjilat oposisi juga, mana kalah mampus lo. Gue disalahin. Subhanallah, yang datang undangan ke kita, tu'oyin tertuju jadi aini atasku. Gue mau kabur, gue mau lari, gue mau tolak. Siapa yang hadir di situ? Bisa nggak mereka undang orang-orang yang seperti biasa, yang dulu-dulu, yang nggak mungkin akan membisikkan husnuzon kepada para penguasa, kepada dakwah salaf? Nggak mungkin. Kita dihadapkan dua madarat itu. Datang dengan segala kemungkaran yang terjadi di situ, atau nggak usah datang, tapi yang datang orang yang akan memprovokasi para penguasa kepada kita. Kesempatan emas gak? Kesempatan emas. Sisanya ada sisa teknis, ada yang joget-joget, ada yang musik. Udah deh lo, ke mall juga ada musik. Segala, kenapa jadi
Takut bener. Sekarang ditanya hukum musiknya apa sih? Sampah no begituan dibahas. Gimana Ustadz yang menghalalkan musik tuh? Bahlul kan nggak ngerti usul mana furu mana. Tuh Ustadz dia mau haramin musik juga kita sikat tetap. Dia bukan ahlus sunnah, kenapa jadi ribut loh begituan? Segala begitu jadi ribut. Dia mau haramin musik lagi. Terus jadi kita bilang, ayo udah ngaji sama dia gitu. Dia ahli bid'ah. Asma wa sifatnya ngaco akidahnya. Terus jualan buat dakwahnya. Ngasih beasiswa di ngasih beasiswa di videoin, di upload ini. Kita kaum yang fokus sama tauhid sama ikhlas. Mau amal apa-apa mikir-mikir takut rusak ikhlasnya. Kita fokus di situ gak? Ini kok pencitraan dakwah. Ada kasus viral dia samperin, dia dibawain beasiswa ini. Ya salam, jualan nih orang. Mau diharamin musik lagi, terus kita diem. Ini bid'i emang ya, bid'i harbi lagi sama ahlus sunnah. Dia bikin buku-buku untuk mengingkari konsep ahlus sunnah dalam memperingatkan manusia dari orang-orang yang menyimpang. Segala begituan dibahas. Lihat, nggak paham aja mana usul, mana furu'. Adapun buat ahlus sunnah. Kalian yang masih mau beragama mengikuti kaidah-kaidah dan dhabit ahlus sunnah. Yang masih bertanya mungkin permasalahan ini, tapi mustarsyidan, bukan muta'annitan. Mustafhiman, pengen faham, pengen tahu. Fahami mana perkara-perkara yang di situ terdapat, terbuka peluang ijtihad. Dilihat siapa yang melakukannya. Apakah orang yang jauh dari menegaskan sunnah dan mengingkari kebid'ahan? Atau orang yang jelas selama ini menegaskan sunnah, mengingkari kebid'ahan dan ahli bid'ah? Siapa yang melakukan hal itu? Siapa? Lihat. Track recordnya lihat. Suka viral enggak? Tuh, gue sebut dah tuh. Wala fakhr min fadli rabbina. Lihat dulu. Kalaupun kalian tidak menyetujui, tapi ini perkara khilafiyah ijtihadiyah, kalian nggak punya hak untuk memusuhi, mengingkari, menggimbahi, menggunjing saudara kalian yang mungkin berpendapat berbeda dalam hal ini. Boleh nggak berpendapat sama? Boleh aja. Ijtihadiyah kok. Tapi bukan menjadi satu alasan bagimu untuk memerangi atau menyeru manusia untuk memusuhi dia dan lain-lain. Lucu ini begitu. Ada saudara-saudara kita ustadz lain yang mau ngisi di sini. Ketahuan. Itu ditegur di grup asatidz katanya. Ustadz mau ngisi di tempat Riyad Bajri. Oh iya. Dakwah ilallah. Bagaimana dengan permasalahan Ustadz? Oh Allah. Kasus begini segala sampai diseru manusia untuk jangan datang ke sini, jangan ini. Allah. Ini ijtihadiyah ya akhi. Tuh lihat. Betapa ngeblanknya orang, mau udah belasan tahun lagi belajar, mau puluhan tahun lagi. Gak tahu mana usul, mana furu. Lihat. Mana tajarrud alal haq, mana tahazzub. Mana independen merdeka di atas hak. Mana berkelompok dan lain-lain. Ya. Jadi sekali lagi, wallahil azim, alhamdulillah ya akhi, ketika mereka nambah greget, nambah sebel sama kita, Allah berikan kebahagiaan di hati kita. Itu kehormatan buat kita. Keberuntungan besar buat kita. Ketika para ahli bid'ah, ahli syubhat, menggunjing, mencaci, memaki, ngeributin kita. Happy gitu. Itu kehormatan buat kita. Dan next kalau diundang lagi tempat begitu, aneh datang lagi. Kenapa? Biar puas aja, biar dia pada sebel. Aneh girang kalau dia sebel. Dari dulu. Ya, tadi juga gue tantangin gak ada yang mau datang, kayak yang udah-udah, iya gak? Yang nyerang kita dan lain-lain ujung-ujungnya, udah dijelasin semua hujah, kita ajak mubahalah sini, kasih tempat, kasih apa? Nggak ada yang mau datang, ya ada ngeles-ngeles sana sini, iya gak? Mubahalah kemarin, ada yang datang? Kagak, gue kirain mau pada bebacot di medsos. Terus ada yang berani gitu datang kemari atu kayak gitu. Kagak, yang ada ngeles-ngeles tuh, ada Naruto. Ngeles-ngeles.
Apaan lo? Udah diem deh. Ah, nyamuk ngueng-ngueng di kuping segala. Sini kalau berani sini. Gue tunggu. Ada beberapa ustadz nggak bikin pernyataan tentang masalah ini. Capek. Tiap ribut gue bikin pernyataan. Capek gak? Dari zaman dulu kita ngingkarin pemberontak, ngingkarin perusuh, terus pada nyerang kita. Nyerangnya mana di medsos kayak banci. Bikin video dong. Kapan gue pernah ngoceh di medsos? Kapan? Medsos buat banci aja. Nggak usah buat lelaki. Kita ngingkarin pemberontak dan perusuh, disikat dari belakang. Gue hantam pakai khawarij merah jambu video. Habis itu anak girang kalau mau tidur ingat itu ngakak anak girang puas. Ada kepuasan di hati anak bisa ngehantam mereka. Masalah Palestina ribut lagi ini itu gue bikinin 3,5 jam. Ngaruh kagak juga. Ada yang datang berani kagak juga. Kirain mah karena kagak tahu. Taunya emang kagak karena tambeng aja emang. Capek-capek ngejelasin. Masih bego juga. Udah gue ajarin 3,5 jam terus lu masih bego juga sih. Udah deh. Qadarullah bego emang lu. Genetik emang kali lu. Begonya. Sekarang masalah begini. Masa gue bikin video lagi. Alah. Capek amat hidup gue. Tiap ada ribut terus mesti bikin lagi. Jadi udah jangan nanya lagi. Ustaz tolong balas. Ustaz tolong balas. Ustaz tolong berikan keterangan, kejelasan dan lain-lain. Jangan ngapain. Wasting time. Segala nanya masalah musik haram apa kagak. Kenapa jadi keder lo? Mau dia haramin lagi. Ahli bidah tetap. Ya enggak kita nasihati manusia untuk mendengar ya. Kenapa jadi keder lo? Ya. Taib aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.